Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini dengan pembelajaran biostatistik. Bahan kajiannya statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi, penelitian-penelitian deskriptif dan statistik inferensial ini sangat penting sekali sebagai perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai change agent ilmu pengetahuan keperawatan. Sehingga data-data yang kita butuhkan sebagai mendorong ilmuwan keperawatan itu dapat berkembang dan berinovasi tiada henti, gitu ya. Ini bisa mengolah, menganalisis, menyajikan data-data eh, kita sebagai perawat itu. Statistik deskriptif itu juga sebagai penelitian awal karena ini bersifat apa? Bersifat menggambarkan, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, meringkas data dan lain sebagainya. Hingga penelitian ini bisa disebut sebagai penelitian permulaan atau awal untuk melihat, ya, menggambarkan, eh, istilahnya gambarannya seperti apa, faktor-faktornya seperti apa. Nah, ini nanti bisa menjadi referensial, menjadi eksperimen kalau sudah ada variabel-variabel yang dipertemukan, yaitu dihubungkan, dipengaruhkan, dan lain sebagainya. Fungsi statistik deskriptif ini bisa mengkoordinasi data agar lebih terstruktur, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, menjelaskan karakteristik data penelitian, membantu peneliti memahami pola data sebelum dilakukan analisis lanjutan. Analisis lanjutan ini referensial itu bisa ya. Nah, pada dasarnya, statistik deskriptif ini ya seperti yang saya omongkan di awal tadi bahwa ini adalah data-data awal yang kita tampilkan gitu ya. Penyajian data statistik deskriptif bisa dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Ini tergantung si penelitinya sendiri ya. Penelitinya itu nyamannya data itu dalam bentuk apa. Penyajiannya agar mudah dimengerti, agar mudah dibaca itu dalam bentuk apa. Agar lebih menarik data itu dibentuk dalam bentuk apa. Itu jadi penyajiannya macam-macam ya. Dan ada tabel, grafik, kalau grafik dan diagram, ada diagram batang, garis, lingkaran, histogram, dan lain sebagainya. Ukuran statistik deskriptif, ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan menggambarkan nilai pusat dari suatu data. Ada min, median, modus. Kalau min nilai rata-rata, median nilai tengah, modus itu yang sering muncul. B. Ukuran penyebaran data. Kalau konsep penyebaran data kemarin kita sudah bahas ya. Sekarang adalah ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran menunjukkan variasi data antara lain ada rentang, range, yang kemarin ya, range. Masih ingat kan rumusnya ya, X max min X min gitu. Simpangan baku, standar deviasi ya, SD kemarin juga sudah kita bahas, varians, kuartil, dan persentil. Ukuran bentuk distribusi, ukuran ini menjelaskan bentuk distribusi data seperti skewness, kurtosis, ya. Skewness itu kemencengan, jadi datanya nanti bisa kalau di dalam gambar itu nanti akan sedikit menceng, ada sedikit runcing gitu ya. Contoh penerapan statistik deskriptif dalam penelitian keperawatan, statistik digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, nilai rata-rata, tekanan darah pasien, itu jumlahnya pasien, ya, jumlah penduduk, itu. Nah, itu semua adalah penelitian deskriptif, ya. Atau variabelnya terpisah sebelum dihubungkan, sebelum dipengaruhkan, itu juga disebut sebagai penelitian deskriptif bisa. Tapi kalau sudah dikorelasikan, ya, nanti ya termasuk penelitian korelasi. Statistik inferensial, ini yang data mentah yang tadi, data deskriptif tadi, ini dihubungkan sehingga menjadi statistik inferensial. Pengertian statistik inferensial
Metode statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari data sampel terhadap populasi. Statistik ini melibatkan konsep peluang dan pengujian hipotesis. Ya, karena ada variabel yang dihubungkan, variabel untuk mengetahui variabel independen ini berpengaruh nggak ke variabel dependennya, maka pastilah ada hipotesis. Hipotesis itu kalau di dalam medis itu namanya diagnosa ya. Jadi praduga sementara hipotesis. Kalau di dalam penelitian ya praduga sementaranya ini ya ada disebut sebagai hipotesis. Statistik inferensial digunakan ketika peneliti ingin mengetahui hubungan perbedaan atau pengaruh antar variabel. Tuh. Tujuan statistik inferensial ini yang pertama mengestimasi parameter populasi berdasarkan sampel. Ya, agar populasi-populasi tersebut ada karakteristik-karakteristik tersendiri, maka dibentuklah parameter. Parameter indikatornya seperti apa sih populasi, agar sesuai dengan sampel yang kita inginkan. Kan populasi itu masih masih secara umum, general ya. Jadi kita spesifikan, kita ambil yang misalkan hipertensi, kita ambil yang kencing manis, itu loh maksudnya. Seperti itu mesti wajib parameter populasi. Menguji hipotesis penelitian. Ya, ini berkenaan dengan H0 dan H1. Penentuan ada tidaknya hubungan atau perbedaan antar variabel. Sehingga eh, pada dasarnya tadi kan sudah kita bahas ya bahwa variabel kalau berdiri sendiri itu masih deskriptif. Tapi kalau sudah ada penghubungnya ini menjadi inferensial gitu loh. Jadi sehingga kita dapat tahu variabel A ini dapat mempengaruhi variabel B apa enggaknya gitu loh. Itu namanya diferensial. Membuat prediksi berdasarkan data, sehingga data-data yang tadi masih dalam bentuk data mentah itu kita bisa memprediksinya. Oh, ternyata di hari ini dipengaruhi oleh ini, di hari ini dipengaruhi oleh ini, gitu loh maksudnya. Konsep dasar statistik inferensial populasi dan sampel, populasi keseluruhan subjek penelitian, sampel sebagian dari populasi yang mewakili. Kalau kemarin penyebaran data itu, kalau populasi di rumusnya itu N besar ya, kalau sampel itu N kecil. Hipotesis, ini ada H0, H1, tingkat signifikan atau alfa ya. Tingkat signifikasi menunjukkan resiko kesalahan dalam menolak hipotesis nol, umumnya digunakan alfa 0,05 atau 5%. Kalau alfa 0,05 berarti tingkat kebenarannya berapa? 95% benar ya. Tuh. Jenis statistik inferensial ada parametrik ya. Digunakan jika data memenuhi asumsi tertentu, normalitas, homogenitas. Nah, kalau parametrik ini, kalau sudah memenuhi normalitas dan homogenitas ini biasanya parametrik digunakan sebagai penelitian eksperimen, gitu ya. Biasanya judulnya pengaruh, pengaruh ini, pengaruh itu, gitu lah ya. Eh, Kalau non parametrik itu biasanya penelitiannya itu korelasi gitu. Makanya non parametrik ini eh, contohnya uji Chi-square, uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, korelasi Spearman. Langkah-langkah analisis statistik inferensial merumuskan hipotesis. Hipotesis pentingnya untuk penelitian statistik inferensial karena untuk menentukan apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan itu lewat hipotesisnya. Menentukan uji statistik yang sesuai, menentukan taraf signifikansi, menghitung nilai statistik uji, membandingkan nilai p-value dengan alfa, menarik kesimpulan. 6 contoh penerapan statistik inferensial. Dalam penelitian kesehatan, statistik inferensial digunakan untuk mengetahui hubungan
antara tingkat pengetahuan pasien dengan kepatuhan minum obat atau perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi. Kalau yang satunya itu korelasi, yang di bawah yang perbedaan tekanan itu eksperimen. Perbedaan statistik deskriptif dan eferensial. Nah, kalau tujuannya deskriptif menggambarkan data, yang eferensial menarik kesimpulan umum. Kan kita sudah bisa mengetahui, oh ini dipengaruhi ini lebih mempengaruhi ini. Nah, gitu namanya kesimpulan. Ruang lingkup data sampel generalisasi ke populasi kalau eferensial. Analisisnya tabel grafik mean, kalau eferensial uji hipotesis. Kesimpulan tidak digeneralisasikan, digeneralisasikan. Gitu ya. Eh, yang tadi saya omongkan bahwa populasi itu masih secara umum, jadi kita ambil beberapa yang spesifik, digeneralisasikan itu namanya. Penutup, statistik deskriptif dan inferensial merupakan dua komponen utama dalam analisis data penelitian. Statistik deskriptif berperan dalam memberikan gambaran data secara ringkas dan jelas, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dan menguji hipotesis penelitian. Pemahaman yang baik terhadap kedua jenis statistik ini sangat penting bagi mahasiswa dan peneliti, khususnya di bidang kesehatan dan keperawatan. Tuh ya. Untuk jika nanti ada pertanyaan, silahkan bisa komentar di Google Classroom maupun di YouTube, gitu ya. Bisa ditanyakan langsung dan kita adakan diskusi bersama. Itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.